Malam, perkenalkan nama saya Putri Alfida dengan NIM 28026793. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menyampaikan terkait dengan hasil studi case pada Shopee. Yang pertama, pada tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan dari Shopee yaitu terkait dengan pengiriman cepat. Dan tantangan utama yang dihadapi itu terkait dengan populasi luas di seluruh Indonesia dan juga ada keterbatasan pada waktu serta sumber daya. Terdapat kesalahan konseptual dalam populasi dan juga sampling unit. Pada populasi target, seluruh pengguna aktif Shopee hanya ditarik pada 1 tahun saja. Yang kedua, fleksibilitas population pelanggan yang belanja hanya 3 bulan terakhir dari data yang diberikan itu terlalu sempit. Dan terakhir itu sampling unit. Akun pelanggan bukan melalui per individu itu berpotensi menjadi duplikasi dan adanya kesalahan ini terkait dengan definisi antara elemen dan unit sampling. Terkait dengan perbedaan target sampel dari actual sampel, target sampel yang diajukan itu sebanyak 5.000 account yang dipilih secara acak, namun secara visual hanya 3.800 responden yang mengisi kuesioner. Dan mayoritas hanya dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Respon ini tidak merata dan secara kualitas eksternal menurun karena tidak adanya representatif secara geografis. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan perbaikan prosedur sampling itu dengan menggunakan certified random sampling per wilayah, misalkan per pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Menggunakan ID unit per individu bukan melalui account. Dan melakukan tingkatkan partisipasi dari responden dengan follow up yang secara rutin. Dan terakhir dokumentasikan setiap langkah sampling untuk transparansi juga replikasi. Ada yang tidak sesuai elemen, unit sampling dan juga subjek. Bila elemen tidak sama dengan sampling atau subjek actual, maka dapat terjadi bias struktural. Satu individu dengan banyak akun bisa mempengaruhi rata-rata data yang dikumpulkan dan hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara valid ke seluruh populasi. Hasil distribusi normal dan sentral limit TRM, CLT dengan sampel besar ini rata-rata distribusinya mendekati normal. Namun jika sampel bias, misalnya hanya kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tadi, maka CLT tidak dapat menjamin representasi. Terkait penanganan data yang tidak normal ini dapat dilakukan transformasi yaitu melalui log atau square root atau melakukan uji non parametrik yaitu CLT dapat membantu validasi statistik jika data representatif. Dan untuk tahapan sampling dan kualitas eksternal, yang pertama dapat dilakukan definisi populasi untuk menentukan ruang lengkap dari kisah tersebut. Yang kedua penetapan elemen dan unit sampling untuk mencegah duplikasi. Yang ketiga ada pemilihan teknik sampling yaitu memastikan keacakan. Dan terakhir ada pengumpulan dokumentasi untuk menjamin replikasi. Setiap langkah ini harus sistematis agar hasil riset yang diberikan dapat valid dan dapat diulang. Dan dapat disimpulkan bahwa representativitas ini menentukan kualitas eksternal dan CLT memperkuat intervensi jika data tidak bias dan setiap langkah sampling ini berkontribusi langsung terhadap keadilan hasil kuantitatif yang dilakukan. Sekian dan terima kasih.